Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Azam Daily Vlog. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membuat pastel kembali, namun pastel kali ini adalah pastel 1,5 kilo terigu. Kita mendapatkan sebegitu banyak pastel dengan bahan 1,5 kilo terigu. Inilah hasil matangnya, yang pasti renyah, gurih, dan renyahnya pun tahan lama. Di samping renyah, pastel saya ini super ekonomis. Untuk isiannya bisa disesuaikan dengan budget masing-masing. Di video kali ini saya juga akan menunjukkan bagaimana cara saya memfrozenkan pastel saya. Pastel saya walaupun sudah frozen tetap saat digoreng hasilnya renyah dan tahan lama dan tidak berminyak. Kita lihat dan dengarkan dulu ya bagaimana renyahnya pastel saya ini. Bismillah. Renyah bukan? Bagaimana cara membuatnya? Saksikan videonya, walaupun videonya agak panjang. Saksikan sampai habis, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Pertama, biasanya saya akan membuat isiannya dulu. Saya siapkan minyak untuk menumis, kemudian 6 buah bawang putih yang saya haluskan. Saya tumis sampai layu, kemudian saya masukkan bawang bombay yang sudah saya potong kecil-kecil. Ini saya memakai bawang bombay karena saya mempunyai sedikit daun bawangnya. Jadi sebagai gantinya bawang bombay. Kemudian kita masukkan 750 gram ayam yang sudah direbus dan disuir-suir. Masukkan juga kentang 900 gram yang sudah saya potong dadu, kemudian saya cuci bersih. Jadi sampai starchnya hilang. Kita masukkan kaldu blok, saya pakai setengah saja, kemudian saya masukkan air sekitar 50-75 cc saja. Jangan terlalu banyak menambahkan air yang membuat isian menjadi basah dan membuat pastel renyahnya tidak tahan lama. Kemudian bawang putih 2,5 sendok teh, kemudian 1 sendok teh merica, kemudian 2 sendok teh garam, setengah sendok teh cabai, kali ini saya memakai cabai sedikit, kemudian 2 sendok teh oyster sauce biar agak gurih sedikit. Sebenarnya tidak pakai juga tidak apa-apa, kita aduk kaldu bloknya agar larut. Baru kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Lalu saya masukkan 600 gram wortel yang sudah dipotong dadu. Kita masak dengan api yang kecil sambil diaduk-aduk terus. Setelah semuanya layu, kemudian kita masukkan gula pasir 1 sendok teh, disusul dengan daun bawang 5 batang yang sudah diiris kecil, kemudian bihun 200 gram. Ini 200 gram saat sebelum diseduh saya timbang. Kemudian kita aduk rata, bisa dibantu dengan garpu. Kita aduk sampai rata dan kita masak sebentar, lalu api kita matikan. Isian sudah siap. Kemudian kita akan memulai membuat kulitnya. Seperti saya bilang tadi, saya akan memakai 1,5 kilo tepung terigu protein sedang, kemudian 180 gram margarin, lalu 1,5 sendok teh lada bubuk, 2,5 sendok teh bawang putih bubuk, 1,5 sendok makan garam. Jadi 1 kilonya 1 sendok makan garam. Kemudian kita aduk agar margarinnya tercampur dengan terigu. Kemudian kita masukkan air 350 cc dan es 150 gram. Kita aduk sebentar, lalu kita masukkan 275 cc minyak sayur. Kita aduk sampai rata, sampai ke bawah-bawahnya juga. Kemudian kita masukkan sisa airnya, karena di bawahnya tadi pasti masih ada terigu-terigu sedikit. Kemudian kita aduk sampai rata saja. Jadi kita aduk tidak perlu sampai kalis, sampai rata saja. Kemudian apabila sudah seperti ini, adonan sudah bisa dibentuk, kita angkat sisa batu esnya dan kita buang. Jadi untuk adonan ini saya tidak memerlukan resting ataupun diistirahatkan. Bisa kita langsung bentuk atau langsung kita cetak. Kali ini saya akan menggunakan cetakan dengan diameter 10,5 cm dan nanti juga ada yang saya akan pakai 12 cm. Langsung saya bentuk, saya menggunakan pasta maker
seperti ini dengan dimulai dengan number 0 atau 0. Kemudian kita potong, ini untuk memudahkan saja. Lalu kita giling lagi, number 0 lagi. Lalu saya olesi di tengahnya dengan terigu, kemudian saya lipat dan saya gulung lagi. Kemudian saya pindahkan ke nomor 4. Lalu saya cetak, saya tekan. Jadi saya menggunakan ketipisan nomor 4. Ini tergantung dari lenturnya adonan, bisa nomor 3 atau nomor 4. Kadang-kadang tergantung dari mentega atau butter yang kita pakai. Jadi kalau adonan kita hasilkan lebih lentur, kita bisa memakai cetakan dengan ketipisan nomor 3. Apabila tidak terlalu lentur, kita bisa memakai dengan ketipisan nomor 4. Jadi jangan terlalu tipis, nanti gorengan akan cepat gosong dan renyahnya tidak tahan lama. Inilah hasil kulitnya dengan ketipisan nomor 4 dan diameter 10,5 cm. Kemudian akan saya isi. Nah, inilah isiannya, tidak terlalu basah, kering. Kemudian saya juga akan menambahkan telur 10 biji, saya rebus, kemudian saya bagi menjadi 6. Kita ambil satu kulit, kemudian kita isi dengan 1,5 sendok makan isian. Lalu kita tambahkan 1 potong telur. Kemudian kita tangkapkan 2 sisi dan kita rekatkan. Kita tekan-tekan sisinya sampai membentuk setengah lingkaran. Kemudian kita cubit, kita balik, kita cubit, kita balik, sambil jari yang satunya dari tangan satunya merapikan. Ulangi lagi, satu kulit, kemudian isi 1,5 sendok telur, kemudian kita rangkapkan 2 sisi, kita tekan-tekan sisinya. Apabila tidak menempel, bisa kita bantu dengan air, kemudian kita bentuk, kita pilin sisi-sisinya seperti ini. Jadi kemudian kita tempatkan di tempat yang sudah kita alasi dengan plastik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, apabila tidak memakai telur, isiannya bisa kita tambahkan dari resep yang saya sertakan tadi. Nampan yang sudah penuh ini akan saya masukkan ke dalam freezer, sembari saya membuat yang lainnya. Pastel ini di samping bisa di-frozenkan, bisa juga ditaruh di kulkas bagian bawah, bisa bertahan sampai 4-5 hari. Apabila pastel sudah siap digoreng, kita siapkan wajan dengan minyak yang banyak, kita panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Jadi apinya jangan terlalu besar-besar. Ini minyaknya kurang banyak, nanti saya tambahkan sedikit. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini agar tidak menggelembung ke atas. Apabila sudah kokoh sedikit, bisa kita balik dan kita tekan-tekan dan kita putar-putar saja. Jadi jangan terlalu banyak diaduk atau dibalik agar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Setelah matang bisa kita angkat, kemudian kita tiriskan. Apabila hendak memasukkan gorengan selanjutnya, kita kecilkan apinya dan masukkan gorengannya agar gorengan tidak langsung matang, sehingga matangnya merata. Kita tekan-tekan ke bawah sehingga pastel ini tidak terlalu menggembung dan bentuknya tetap bagus. Apabila sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, inilah hasilnya pastel renyah ala Ummu Azam. Pastel renyah yang tahan lama, gurih, ekonomis, dan yang pastinya tidak terlalu berminyak. Kita lihat hasilnya, montok, isinya penuh, dan yang pasti gurih. Pastel ini bisa bertahan seharian renyahnya dan tidak bunda basi dengan suhu yang ada di sini. Nah, inilah pastel yang saya frozenkan. Jadi saya taruh di freezer dengan kondisi terbuka seperti ini dan terpisah-pisah. Setelah agak kering, kemudian bisa kita tata di tempat, kemudian kita tutup. Kita bisa tata seperti ini, berdempetan, sudah aman ya, asalkan sudah kering, jadi setengah frozen. Bisa juga kita tumpuk dengan kontainer yang lebih besar,
Bisa kita tumpuk 2 layar atau 3 layar, atau terserah. Asalkan nanti pada saat menggorengnya tidak perlu di defrost. Jadi untuk menggorengnya, saya ada link gimana cara menggoreng pastel frozen saya. Pastel frozen saya tidak perlu di defrost dulu pada saat menggorengnya. Jadi, begitu dikeluarkan dari kulkas atau freezer, langsung bisa kita goreng. Hasilnya pun tetap cantik, tetap renyah tahan lama, dan tidak berminyak. Nah, inilah hasilnya. 1,5 kilo terigu bisa menghasilkan sekitar 115 biji. Jadi 70 biji ukuran 10,5 cm dan 45 biji ukuran 12 cm. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.